pagi, Abuna. Shalom Abuna. Halo. Selamat pagi Abuna. Shalom, selamat pagi Abuna. Shalom, shalom Bapak Ibu semua yang luar biasa diberkati Tuhan. Boleh angkat jempolnya, katakan sama-sama, Tuhanku dahsyat luar biasa. 1, 2, 3, Tuhanku dahsyat luar biasa. Tepuk tangan yuk sama-sama, puji Tuhan. Bapak Ibu Anda semua juga luar biasa ya, baik di YouTube juga luar biasa. Kita lambaikan tangan, shalom. Haleluya. Shalom. Oke, kayaknya dari tadi saya sudah dengar kemeriahan ya sejak awal pagi luar biasa ya itu semuanya. Boleh kita sepakat kita sehati, kita mau sama-sama langsung mulai BW ini, kita berdoa yuk. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita mulai dengan sukacita, maka saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang Engkau masih izinkan kami jalani hari ini. Kami tidak pernah menyesali keadaan kami, baik yang kemarin telah kami lalui maupun yang telah kami lewati. Hari ini kami percaya ada pengharapan dan juga jalan keluar yang Kau sediakan. Engkau menyediakan berkat, damai sejahtera dan pertolongan-Mu Tuhan, ajaib bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji menyembah Tuhan, dan kami mau mendengar sabda-Mu sebagai panduan dan pedoman kehidupan kami orang percaya yang telah diselamatkan oleh darah Kristus Yesus. Mari sama-sama katakan amin, puji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian saudara ya. Ini pujiannya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih dan sayang-Mu, ku terima pertolongan.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita itu mengucap syukur bukan karena kita sudah ditolong, tetapi justru mungkin saat kita belum melihat pertolongan, tetapi kita tetap percaya bahwa pertolongan itu telah tersedia bagi kita. Siapa yang sepakat dengan saya hari ini bahwa pertolongan Tuhan tersedia bagi kita? Boleh angkat tangannya, ya, boleh letakkan tangan di dada. Pertolongan Tuhan sudah tersedia bagiku. Ya, katakan dengan iman sekali lagi, pertolongan Tuhan sudah tersedia bagiku. Aku yakin sepenuhnya. Haleluya, amin, puji Tuhan ya. Oke, kita mau langsung masuk sekarang di bagian yang terbaru, yaitu di Ayub pasal yang ke-20. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Ayub pasal yang ke-20. Pendapat Zofar bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Maka Zofar orang Naama menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata? Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengambil kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Iya. Sampai situ dulu ya, saudaraku yang terkasih. Boleh saya pengen lihat tangan orang-orang yang sudah membuka kameranya, boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Di tempat masing-masing, gak usah dibuka kamera mikrofonnya. Iya, ya sudah pakai gestur, sudah mengatakan shalom. Kita sebagai orang percaya harus berbeda cara kita menghadapi masalah dengan orang fasik. Ya. Orang fasik itu adalah orang yang bergantung kepada keadaannya baru bisa merespon. Dan biasanya keadaannya itu justru membuat dia itu seakan-akan
besar kepala di atas rata-rata, tetapi tanpa disadari ia tidak mau bertobat, maksud saya begitu ya. Karena kalau hari-hari ini kita lihat banyak orang-orang fasik yang bersuka cita, kegirangan, kita nggak usah khawatir, itu semua hanya sesaat, itu semua sekejap mata. Di sini saya bukan mau mengedukasi dan memanas-manasi Bapak Ibu semua, bahwa lihat tuh orang fasik, orang yang nggak benar aja begitu, udah biarin aja, yang penting bukan begitu ya saudara. Karena ini bicara kali ini kan Zofar ya, yang juga sahabat Ayub juga, dimana Zofar dalam konteks ini sedang menjelaskan keyakinannya bahwa keberhasilan orang fasik tidak akan bertahan lama. Itu betul, itu prinsip yang betul di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Kita memegang prinsip ini, itu betul untuk mengobati saat kita sedang mengalami goncangan dan keadaan yang tidak baik ya, dimana prinsip ini benar adanya bahwa kejahatan memang tidak dapat menjadi pondasi kehidupan yang kekal, semuanya sementara. Tapi sekali lagi kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena kan dalam sisi yang kita baca ini adalah kekeliruan Zofar, karena secara tidak langsung menerapkan prinsip ini kepada Ayub, seolah-olah penderitaan Ayub itu memang membuktikan bahwa sebelumnya Ayub hidup dalam kefasikan. Kita sudah pernah bahas berkali-kali, tapi saya ulangi ini supaya menjaga marwah pemikiran kita ya. Nah, pagi ini kita tidak akan memakai perkataan Zofar semuanya dalam dia menghakimi Ayub atau orang lain. Justru saya memakai sebagai cermin untuk diri kita sendiri ya. Di atas dasar apakah saya sedang membangun kehidupan ini, itu yang menjadi rema di dalam hati saya ketika saya baca ini. Iya ya, di atas dasar apakah. Jadi bukan lagi mengenai apakah seorang fasik atau bukan, tapi di atas dasar apa saya sedang membangun pelayanan ini, di atas dasar apa saya sedang membangun rumah tangga saya, di atas dasar apa saya sedang membangun kehidupan saya hari lepas hari. Ketika saya membaca ayat yang kelima, lalu kemudian saya menelusuri dan juga memilah dan juga mengolah, mengobservasi, ada satu ungkapan bahasa Ibrani yang disebut dengan adeiraha ya. Adeiraha itu adalah artinya saat, sekejap, waktunya singkat, sangat-sangat singkat. Jadi sangat-sangat singkat sehingga begitu singkatnya sampai sesuatu tanpa disadari terjadi. Jadi Zofar ini sudah menggambarkan sesuatu yang terlihat menyenangkan bagi kita dan berhasil oleh mata kita, itu ternyata hanya bertahan sebenarnya reha ya, karena ada kata dasar reha di sana, sebentar saja. Nah, tetapi maknanya adalah tuh gitu, kayak menjentikan jari gitu saudara. Coba kita menjentikan jari semua, bisa? Ya, oh saya baru tahu begitu ya ternyata. Nah, di kita itu kesannya kayaknya lama banget. Karena di kehidupan dunia beda sama waktu berjalan di surga. Tapi kalau bagi Tuhan, di mata Tuhan itu, oh kamu merasa kamu di atas angin ya, cuma segini aja gitu. Jadi tidak semua yang cepat menghasilkan adalah sesuatu yang layak dipertahankan. Saya mendapat kesimpulan itu. Dan memang secara manusia kita merindukan sesuatu yang cepat kita dapatkan kan, cepat kita hasilkan. Tapi Roh Kudus taruh di impresi hati saya, iya ya, hard to get, hard to reach, easy come, easy go. Sesuatu yang mudah datang, bisa juga sesuatu mudah pergi, cepat sekali pergi. Tapi kalau kita dapatkan sesuatu dengan effort yang besar, maka saya percaya itu tidak akan mudah untuk hilang begitu saja. Karena apa artinya kita mendapat keberhasilan cepat tapi mengorbankan karakter kita? Coba kita pikir. Apa artinya keuntungan yang besar tapi kita peroleh dengan cara yang tidak jujur? Ada juga popularitas cepat banget tapi dibangun melalui kepalsuan. Ada kesenangan yang wah cepat banget ya kayaknya senang, baru sebentar kemarin dapat masalah kok udah senang lagi ya. Tapi apa artinya kalau kesenangan itu akhirnya meninggalkan penyesalan yang panjang ya? Karena itu jangan pernah bertanya lagi apakah ini menguntungkan buat saya atau gimana caranya supaya saya bisa cepat untung. Karena saudara, dunia ini sekarang sedang mencoba untuk memindahkan perspektif manusia atau khususnya orang percaya, gimana caranya supaya kita cepat kaya dan cepat untung. Makanya dikasih kesulitan terus, proposal kesulitan dan ujian goncangan itu disodorkan kepada Tuhan, dan Tuhan izinkan itu semua diterima dan dialami oleh anak-anaknya di masa sekarang ini. Kenapa? Karena Tuhan juga mau melihat siapa nih yang masih berpikir, Tuhan apakah cara ini
yang saya lakukan ini sesuatu yang benar di mata Tuhan atau bukan. Jadi pesan utamanya di sini adalah jangan menukar nilai yang kekal dengan keuntungan yang sesat. Seperti yang di ayat yang ke-6 bahwa sekalipun tinggi seseorang fasik itu sampai ke langit, kepalanya nyentuh awan lah, tapi semuanya juga lenyap gitu. Ya, bahasanya ini menurut saya tajam sekali ya, sebuah perumpamaan tapi ini tajam luar biasa. Jadi mengingatkan saya juga gitu ya, iya ya, sesuatu tuh dapat terlihat tinggi tapi belum tentu punya pondasi yang kuat. Tinggi kan bukan berarti kokoh, terkenal kan bukan berarti benar, kaya juga kan bukan berarti damai, cepat berhasil kan juga bukan berarti diberkati. Jadi Tuhan tidak hanya melihat seberapa tinggi kita naik nih, tapi juga Tuhan melihat bagaimana cara kita sampai di titik itu atau di ketinggian yang sudah kita raih. Makanya pesan yang pertama adalah kalau hari-hari ini banyak orang menawarkan jalan pintas, gak usah iri saudara. Kenapa ya dia cepat berhasil? Kenapa ya orang gak jujur itu kok cepat maju? Kenapa ya saya berusaha hidup benar tapi kok prosesnya panjang banget? Gak usah iri ya, gak usah menyesali kejujuran dan kesetiaan kita. Kemarin saya menyampaikan satu tema Make Christ Bigger. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan bisa lihat di live streamingnya OIC. Kenapa saya undang dan saya encourage Anda untuk melihat live streaming di OIC? Karena kalau Anda simak itu Anda akan mengerti isi Ayub pasal 20 ini. Karena di situ juga disebutkan bagian di mana ada satu fase yang kita sebut sebagai proses yang manusia selalu bilang, tapi ini kepanjangan ini prosesnya, kelamaan. Nah, di penjelasannya adalah di situ. Ya, kalau sekarang nanti kita kelamaan. Ya, silakan cek di @oneinchrist atau .jkt. Ya, nanti di situ judulnya Make Christ Bigger. Saya mengutip Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah kalau orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, saat ini merupakan nasihat ya, tapi ini bisa jadi ayat emas pegangan kita saudara. Karena sekarang ini banyak orang hanya melihat keberhasilan itu cuma hari ini, cuma di masa yang sedang dijalani. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu merancang untuk kita melihat keberhasilan itu pada akhirnya. Cuma manusia kan suka gak sabar gitu. Karena jalan Tuhan kadang ya lebih panjang, lebih terjal. Tapi saudara percayalah, jalan Tuhan itu aman. Karena seterjal-terjalnya jalan Tuhan yang kita sedang jalani, bukankah pertolongannya begitu ajaib di setiap perjalanan itu? Setuju, katakan amin. Makanya saya angkat pujian tadi. Pertolongannya itu ajaib banget gitu, yang tidak pernah terprediksi dan terdeteksi oleh kemampuan manusia dan juga kecanggihan teknologi. Jadi saya lebih memilih saudara, gak apa-apa, lebih baik saya berjalan perlahan bersama dengan Tuhan daripada saya lari cepat tapi ujung-ujungnya ternyata saya cepat meraih sesuatu tanpa saya sadar cepatnya saya ini malah meninggalkan Tuhan gitu. Bukan berarti saya akan meninggalkan Tuhan, tapi kan meninggalkan Tuhan itu bicara tentang bagaimana jaraknya jadi terjarak begitu jauh gitu, menjauhkan saya dari ketaatan, menjauhkan saya dari kesetiaan dan lain-lainnya. Karena saya percaya bahwa keberhasilan seseorang itu kalau tanpa karakter nggak akan bisa bertahan kok. Seperti yang digambarkan Ayub tadi di pasal 20 ayat 6 sama 7, di mana seseorang sangat tinggi tapi kemudian lenyap. Ya ini kan peringatan sebenarnya. Jadi yang menentukan panjang atau tidaknya usia keberhasilan kita, kebahagiaan kita, dan juga kekuatan kita. Kan kalau kebahagiaan bukan hanya sekedar uang dan lain sebagainya ya. Ketika kita menjadi kuat dan tetap kuat itu kan sesuatu hal yang membahagiakan. Nah, yang menentukan itu panjang atau tidaknya adalah karakter kita. Itu yang membuat kita dan menentukan kita mampukah kita bertahan ketika sudah berada di atas. Jadi memang ada firman Tuhan yang berkata, kamu akan naik menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak akan turun. Betul.
Tapi ketika menjadi kepala dan ekor lain dan tidak akan turun ini, kira-kira karakternya sanggup nggak untuk menopang, membawa kita sampai di tahap di mana Tuhan percayakan untuk kita hidupi. Makanya poin berikutnya adalah mari kita belajar memikirkan akhirnya, bukan nikmatnya, bukan bahagianya. Sekali lagi, memang perbandingan kebahagiaan akan ada di depan mata kita secara real, secara nyata. Yang lain sudah begini, saya kok gini-gini aja. Ayub pasal 20 ayat 10 dan 11 itu mengingatkan bahwa generasi berikutnya pun bisa menerima akibat yang salah. Jadi keputusan hari ini tidak hanya berdampak kepada kita saja, tapi anak-anak kita itu bisa menuai keputusan yang kita buat salah di sekarang. Kitanya sudah dipanggil Tuhan, katakanlah kita sudah bertobat, dipanggil Tuhan. Kan kasihan anak cucu kita yang kena dampaknya. Jadi sebelum memilih sesuatu, sebelum mengambil keputusan sekarang, sebelum bertindak dan sebelum menentukan pilihanmu, saudara, bagi yang sedang bekerja atau sedang dihadapkan pilihan apapun itu, jangan pikir lagi, wah ini berkat Tuhan nih, ini bisa membuat anak-anak saya tuh terpenuhi dan diberkati dan semuanya happy. Bukan. Tapi mulai sekarang pikirkan, kalau saya terima ini, kalau saya ambil jalan ini, apa akibatnya ya untuk masa depan saya, keluarga saya dan anak-anak saya. Karena rata-rata dosa itu hampir selalu menawarkan kesenangan terlebih dahulu. Tagihannya itu kemudian, saudara. Bahagia dulu baru ada tagihan muncul, konsekuensi lah apa dan segala macam. Sekarang happy, ending-endingnya sakit, apa artinya? Sedangkan ketaatan memang minta harga lebih dulu, nagih harga dulu. Tapi hasilnya adalah damai sejahtera di kemudian hari. Amin. Jadi jangan pernah menukarkan masa depan yang panjang yang sudah Tuhan sediakan dan rancangkan hanya dengan kenikmatan sesaat. Yang ibaratnya reha, katakan reha. Ya, ingat aja reha ya. Reha itu cuma begitu. Bagi kita nggak berasa begitu, tapi bagi Tuhan, kamu ini curang itu cuma segini doang bagiannya, gitu ya. Karir penting, saudara. Usaha penting sekarang, apalagi penghasilan ya penting, pemasukan penting. Tapi jangan sampai kita memperoleh banyak hal, tapi kita kehilangan satu hal yang utama, yaitu yang memberi segala sesuatu itu. Saya pernah ilustrasikan ada satu wadah, ada batu besar, ada batu pasir dan kerikil. Kalau kita masukkan pasir kerikil, tidak akan tempat untuk batu besar. Batu besar itu adalah hal yang saya sebutkan tadi. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu batu besar. Bagaimana kita memaintain hubungan dengan keluarga itu batu besar. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita itu batu besar. Bagaimana kita melayani dan memenuhi tanggung jawab kita itu batu besar. Sekolah, kuliah itu batu besar. Sedangkan pasir dan kerikil itu adalah hal-hal yang kita sering tuntut, kesenangan, hiburan dan lain sebagainya. Kalau kita lebih banyak memasukkan pasir dan kerikil itu, nanti yang menjadi tanggung jawab prioritas itu nggak akan bisa muat, nggak ada tempatnya. Tapi kalau yang besar-besar ini kita taruh dulu, percayalah pasir kerikil ini akan mengisi di sela-sela itu. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan tidak akan pernah juga membiarkan kita itu depresi segara-gara nggak sempat pergi kemana-mana. Percayalah Bapak Ibu. Percayalah anak-anakku, ya, main game atau apa semua itu pasir kerikil. Batu besarnya apa? Persiapan untuk ujian, lalu persiapan untuk masuk PKL atau magang dan lain sebagainya. Oh, kapan saya bisa kelihatan besar di mata manusia? Percayalah saudara. Kalau saya lebih memilih gini, nggak apa-apalah kecil di mata manusia, tapi hidup saya masih berkenan di mata Tuhan. Nanti ujung-ujungnya, ending-endingnya kebahagiaan saya lebih besar dan lebih panjang dibandingkan orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang mau setuju katakan amin. Amin ya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau mengerti bahasa air mataku. Engkau melihat
dan Engkau tidak tidur. Engkau adalah Allah sang pemberi berkat dan pertolongan. Berkat dan pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Untuk itu kiranya kami semua tidak lagi mengejar sesuatu yang hanya menyenangkan sesaat seperti menjentikan jari di surga, tetapi meninggalkan penyesalan yang begitu panjang. Biarlah kami terus mau setia dalam proses yang Tuhan izinkan. Bersama dengan Tuhan kami yakin pasti akan berhasil, dan keberhasilan itu usianya panjang. Karena kami tidak mau kehilangan Engkau. Berikanlah kepada kami hikmat untuk bisa membedakan antara berkat dan godaan, antara kesempatan dan jalan pintas, antara keberhasilan sejati dan keberhasilan yang hanya sesaat, antara kesenangan pribadi atau kesukaan yang panjang yang akan kami terima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan anakku sekalian, bukalah tanganmu, terimalah pertolongan, berkat, dan kasih setia Tuhan yang ajaib yang telah disediakan bagimu dan juga bagiku. Karena Dia Allah yang penuh kasih, Bapa yang sangat baik. Juru selamat kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat beraktivitas, selamat menuntut ilmu, selamat bekerja saudara. Tuhan Yesus memberkati. BW, mana semangatnya? Jangan kendor. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Bunda, terima kasih ya Bunda. Oma Meli, sehat-sehat selalu kita semua. Amin. Amin. Memberkati ya. Shalom dah. Terima kasih ya.